Akhlak pergaulan remaja. Anggota Adinda Fatimatu Zahra absen 2, Anissa Najwa Salsabila absen 6, Fitri Fanza Karim absen 12, Kirania Nafidatun Naila absen 17, Muhammad Brian Zulfian absen 20, Muhammad Muflih Bakhtiar absen 22, Kirani Sifa Zahra absen 29, Rizkina Syawala Fitri absen 32, Safira Ardianti absen 33. Pengertian masa remaja. Masa remaja bukanlah sekadar angka dalam urutan usia, melainkan sebuah jembatan krusial yang menghubungkan dunia anak-anak yang penuh kepolosan menuju gerbang kedewasaan yang penuh tanggung jawab. Secara psikologis, fase ini merupakan masa peralihan yang sangat dinamis di mana seseorang individu mengalami transformasi menyeluruh, mulai dari perubahan fisik, perkembangan emosional, hingga pergeseran peran sosial. Secara umum, fase remaja berlangsung pada rentan usia 13 hingga 19 tahun. Namun, perjalanan ini sebenarnya telah dimulai lebih awal melalui masa pubertas atau masa adolesen, yakni pada usia 9 hingga 13 tahun. Pada masa transisi awal ini, seorang anak mulai merasakan dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri. Mereka mulai mencari pengakuan atas identitas barunya, baik secara fisik maupun biologis, demi menegaskan siapa diri mereka sebenarnya di tengah lingkungan sosial. Disinilah peran lingkungan dan pendidikan menjadi sangat vital. Jika seorang remaja tumbuh dalam lingkungan yang positif dan suportif, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter kuat dan berakhlak terpuji. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai akhlak di masa remaja bukan sekedar formalitas pendidikan. Bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian dengan menjalin hubungan persaudaraan yang baik, mencakup sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah, sesama warga bangsa atau ukhuwah watoniyah, dan sesama manusia atau ukhuwah insaniyah. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, Islam memberikan batasan untuk menjaga kesucian dan menghindari perbuatan dosa serta kejahatan seksual. Berikut batasan-batasannya dalam Islam. Yang pertama, dilarang berkhalwat atau berdua-duaan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang hukumnya bukan mahram. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinaan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Selanjutnya, dilarang bersentuhan fisik secara sengaja dengan yang bukan mahram. Yang terakhir, hindari perilaku menyimpang. Laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, tawuran, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Masa muda ini harus dioptimalkan dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan disiplin belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok, guna mempersiapkan keahlian yang menjadi bekal penting di masa mendatang. Selanjutnya, sikap saling menghormati atau tasamuh. Sikap toleransi atau tasamuh adalah kunci untuk menghargai perbedaan antar individu tanpa memaksakan kehendak. Islam mengajarkan remaja untuk tetap bersatu dan saling menghormati dalam urusan duniawi selama tidak mengorbankan prinsip akidah dan ibadah masing-masing. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial harus digunakan untuk kemajuan peradaban dengan niat yang baik serta pikiran yang jernih, yaitu dengan niat untuk belajar dan dakwah. Selanjutnya, cek kebenaran berita dan sumbernya sebelum percaya. Perlu diingat juga bahwa pelanggaran dalam bermedia sosial juga dapat dituntut dengan sanksi berat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dampak positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama,
menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Remaja mampu bertindak sesuai norma, mempertimbangkan situasi, serta memikirkan akibat perbuatannya sehingga terbentuk pribadi yang sabar, santun, dan bertenggang rasa. Yang kedua, menumbuhkan sikap mandiri. Remaja mampu bertindak tanpa bergantung pada orang lain, berpegang pada prinsip dan tidak mudah terpengaruh pada perilaku negatif. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja bersedia melaksanakan tugas dengan baik dan siap menanggung akibatnya, sehingga terbentuk pribadi yang jujur, adil, dan juga dapat dipercaya. Yang ketiga, yakni membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Salah satunya yaitu menutup aurat. Sebagai para remaja, memang seharusnya membiasakan dirinya dalam menutup aurat. Adapun di antara manfaat-manfaat menutup aurat yaitu untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Andai pun mengikuti perkembangan mode berpakaian, maka ketentuannya tetap harus diperhatikan. Seperti pakaian harus menutup aurat anggota tubuh, tidak transparan, dan ketat. Berikutnya, menjauhi perbuatan zina. Islam adalah agama yang menjaga kesucian, maka pergaulan di dalam Islam harus dilandasi nilai-nilai kesucian. Untuk itu, para remaja harus menjaga norma-norma dalam pergaulan sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Ini merupakan bentuk kasih sayang terhadap teman. Contoh lain perbuatan baik yang dapat dilakukan remaja adalah menjaga nilai-nilai persatuan dan kebangsaan seperti organisasi kepemudaan serta kepedulian remaja terhadap lingkungan. Setelah itu yakni mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja sangat amat bervariasi dengan menyesuaikan minat dan bakatnya. Misalnya, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kursus-kursus, keolahragaan, atau keagamaan. Apabila remaja memanfaatkan waktunya dengan sangat tepat, maka akan dapat mempersiapkan masa depannya dengan sedini mungkin. Berikutnya, tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja memang seharusnya menempatkan dirinya dengan tepat, sehingga akhlak-akhlak dalam pergaulan yang lebih tua dan muda harus diperhatikan. Kepada yang lebih tua, menunjukkan sikap hormat, tawadhu yakni rendah hati. Kepada yang lebih muda, harus mengembangkan sikap sayang dan dapat membimbing berperilaku sopan. Terakhir adalah santun dan rendah hati. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada dalam pergaulan tersebut akan betah berada dalam lingkungannya. Pergaulan yang di dalamnya ada sikap santun akan melahirkan budaya luhur yaitu sikap asah, asih, dan asuh. C. Akhlak tercela pergaulan remaja. 1. Akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Definisi kenakalan remaja dikenal dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada anak dan remaja akibat pengabaian sosial. Bentuk perilaku menyimpang yang mencakup pelanggaran norma sosial hingga tindak kriminal. Bentuk-bentuk akhlak tercelanya yaitu yang pertama pergaulan seks bebas. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dampak negatifnya yaitu kekacauan di masyarakat dan risiko penyakit kelamin karena kita tidak tahu penyakit apa yang sudah diderita oleh pelaku. Dan yang kedua yaitu kesulitan menentukan orang tua biologis. Yang ketiga memicu tindakan lain seperti aborsi dan pembunuhan bayi karena di usia yang masih dini atau di usia yang kita belum siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatan yang kita sudah perbuat. Yang keempat yaitu menimbulkan aib keluarga dan masalah psikologis bagi pelaku. Dan yang kedua yaitu tawuran. Sering dipicu oleh persoalan sederhana, saling ejek atau senggol kendaraan misalnya. Banyak remaja terlibat hanya karena alasan solidaritas yang keliru tanpa mengetahui penyebab pastinya, karena mereka hanya mementingkan temannya saja dan mereka menganggap temannya itu selalu benar. Dan yang ketiga itu memerlukan
memerlukan kehati-hatian dan sikap jeli dalam menghadapi konflik. Masalah yang ketiga yaitu mengkonsumsi minuman keras atau alkohol yang mengandung racun protoplasmik yang menekan sistem saraf. Dampaknya itu kehilangan kendali diri secara fisik, psikologis, dan sosial. Dan yang kedua itu memicu keonaran, perkelahian, hingga pembunuhan. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap norma-norma sosial masyarakat. Dan kasus yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan jika disalahgunakan. Secara medis, narkoba hanya digunakan terbatas untuk operasi medis guna menghilangkan rasa sakit. Jika narkoba digunakan secara tanpa pengawasan dokter, dampaknya yaitu merusak sistem kerja otak dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai agama. Perilaku seperti kekerasan, tawuran, dan tindakan anarkis bertentangan dengan ajaran agama serta dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Rasa malu adalah bagian dari iman. Hilangnya rasa malu membuat remaja bangga melakukan perbuatan tercela, merendahkan martabat diri, dan dipandang hina oleh masyarakat serta di sisi Allah. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti penularan HIV/AIDS, penurunan kesadaran, cedera, hingga kematian. Yang ketiga yaitu upaya menghindari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. 1. Meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Memahami bahwa setiap larangan Allah seperti miras, seks bebas, dan tawuran itu mengandung hikmah untuk menjaga nilai kemanusiaan. Menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum Allah akan meningkatkan kualitas pribadi remaja. Mengimplementasikan keimanan melalui amal soleh seperti belajar dengan tekun, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Menyadari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, mematuhi tata aturan dan norma sosial yang berlaku guna menghindari pengucilan dan oleh masyarakat, menjaga keharmonisan hidup di lingkungan masyarakat melalui etika pergaulan yang baik. Dan yang ketiga yaitu mengatur waktu dengan baik, memperhatikan pentingnya waktu sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Lail dan Ad-Duha. Menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan efektif, menghindari sifat menunda-nunda pekerjaan atau menyia-nyiakan waktu yang tersedia. Baik.